Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengangkat satu berita yang beberapa hari ini ada berita lucu lah kalau saya lihat. Berita lucu ingin mengangkat, mentokohkan seseorang yang digadang-gadang oleh kelompok sakit hati lah, yang terusik, yang ambisi menjadi kekuasaan. Lagi-lagi ingin menggunakan agama sebagai kuda politiknya. Mereka ingin menobatkan Rizik sebagai tokoh Man of the Year, sebagai tokoh nasional. Padahal kita semua tahu kan siapa Rizik. Yang saya terkejut lagi, datang dari Ketua DPD, Pak Lanyala, ikut membubui tanda tangan, malah ikut berkomentar, mengatakan Rizik Syihab itu tokoh yang konsisten membela NKRI dan Pancasila. Terus Pak Lanyala mengatakan Rizik itu pemersatu umat, dibumbui malah kalau ada independen mau dijadikan wapres. Semestinya Pak Lanyala nggak berbicara begini. Anda mendudukin lembaga negara loh ini sebagai ketua DPD. Yang semestinya Anda itu berseiring dengan negara. Bukan Anda malah mendukung kriminal. Kenapa saya bilang kriminal? Negara sudah menjatuhkan hukum kok dia. Orang yang melanggar hukum melalui kepolisian, kehakiman. Bahkan kendaraannya Rizik itu, FPI itu sudah dibubarkan sebagai ormas terlarang. Lah, saya ingin tanggapin Bapak satu perkataan Bapak tadi satu persatu. Satu, Bapak mentokohkan seorang kriminal. Kalau Bapak menganggap itu dia seorang tokoh, berarti Bapak secara nggak langsung telah melecehkan lembaga negara. Dalam hal ini apa? Lembaga kehakiman dan kepolisian. Berarti penghukuman terhadap Rizik itu salah. Dan kedua, Bapak mengatakan Rizik pemimpin umat. Umat yang mana, Pak? Umat yang mana? Kalau Rizik pemimpin umat, berarti yang nggak mendukung Rizik itu pengkhianat dong. Nggak ada satu dari ormas NU mendukung, Muhammadiyah juga nggak ada yang mendukung. Salah satu tokoh dari NU, Gus Dur, sangat menentang keberadaannya, sepak terjangnya Rizik dan FPI-nya. Dari Muhammadiyah, tokoh yang saya paling kagumi juga tuh, Syafi'i Ma'arif. Mereka sangat, ini ketua-ketua dua ini saya lihat benar-benar NKRI ini. Syafi'i Ma'arif itu idola saya, dia berani bicara lantang. Dia tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak menjual diri. Dia berani menunjuk orang. Sikap tegasnya Syafi'i Ma'arif itu sampai saya bilang apa? Jangan dia melawan melihat kebatilan ini. Dan dia menolak kok gerakan-gerakan Islam radikal yang dibawakan oleh gerombolan Rizik CS ini. Jadi kok Bapak bilang mengatakan Rizik ini pemersatu umat yang mana, Pak? Satu lagi juga, kalau mau bicara riwayatnya Rizik, Pak, kalau Bapak bilang katanya NKRI, pemersatu NKRI, lah Rizik sendiri mendukung ISIS kok. Rizik mendukung ISIS dalam pidatonya. Berarti Bapak menerima juga ISIS sebagai pemersatu umat. Ini Bapak bermasalah. Harusnya Bapak itu berhati-hati, Pak. Monggo mau mencalonkan presiden. Saya nggak ada mewupris. Silakan siapa mencalonkan presiden. Tapi jangan gunakan begini untuk kepentingan kekuasaan. Terus mengangkat seseorang yang kriminal dibilang idola. Ini kalau besok Bapak jadi presiden saya juga takut, Hentikanlah ini penggunakan agama ini. FPI itu bukan gerakan agama, gerakan politik. Digonggong-gonggong ini oleh kelompok-kelompok yang sakit hati. Kalau si Lius itu, ya saya anggap itu dagelan lah. Rakyat juga nggak dengar. Bapak jangan terjebak oleh Lius ini. Lah, begini nih saya lihat. Mau menjelang 24, saya perhatikan kok orang pada menggunakan lagi agama. Nggak bakal menang siapapun menggunakan agama. Rakyatnya semua sudah waras. Justru saya sayangkan Pak Lanyala itu sampai ikut berbicara, ada videonya. Malah Bapak mengatakan saya lebih membela Rizik daripada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Loh, kok Bapak ngambil sampel dua-duanya buruk? Riziknya buruk, ini juga buruk. Kalau Bapak tuh mau ngambil sampel pencontohan, cari yang benar sama yang buruk. Jangan Bapak menyandingkan dua orang ini. Dua orang ini nggak ada yang benar. Lah, seorang Bapak yang di DPD masa berbicara begitu, mengatakan pejabat yang pejabat yang menyalahkan wewenang itu salah. Tapi bukan berarti terus Rizik itu baik. Sama-sama ini kriminal. Yang satu pakai jabatannya untuk ambil manfaat, yang satu menggunakan agama untuk nyari manfaat. Ini semua kerjasama. Dan saya akan sikapin siapapun saat ini yang ingin menjual agama. Jujur saya sebagai orang juga, saya ada darah Habib. Saya nggak mau, saya tahu kok. Ini Rizik ini dipakai oleh Anda semua ini hanya untuk jadiin kuda politik aja, ingin mengambil suara-suara yang gadun, bau-bau Islam. Janganlah begitu. Saya masih melihat Pak Lanyala ini mungkin masih bisa lebih baik. Kalau kelompok yang lain ini saya diemin aja. Seperti Lius apa itu saya anggapin aja. Itu nggak ada gunanya dinasihat. Karena
Mereka tuh nggak mewakili apapun. Bapak di sini lembaga tertinggi loh, DPD. Bapak ikut membubuhi. Apa nggak ada kerjaan yang lain, Pak? Harus mendukung Rizik. Apakah Rizik ini vital buat negara? Apa Bapak nggak tahu kalau Rizik itu dukung ISIS? Apa Bapak nggak tahu di belakang Rizik itu semua gelomboran Islam-Islam teroris? Seperti Farid Otubah kemarin ditangkap. Kok Bapak sekarang ikut membubuhi mengatakan sebagai tokoh yang diidolakan atau man of the year di Indonesia nih? Berarti yang lainnya bobrok dong. Jokowi bobrok, NU bobrok, Muhammadiyah bobrok. Kok Bapak nonggolkan Rizik? Seandainya Bapak bukan ketua DPD, Bapak bicara saya nggak tangkepin. Karena Bapak mengdompleng atas, Bapak ini mestinya ada di badan Bapak ini sekarang seorang DPD yang harusnya Bapak berbicara hati-hati. Justru ini tanggapan Bapak, dukungan Bapak ini bahaya buat NKRI loh Pak. Bapak bisa merusak sendi-sendi Islam. Rizik itu merusak sendi-sendi Islam. Tidak ada Islam begitu. Justru Rizik itu mengadu domba umat Islam, mengadu domba bangsa ini. Anak bangsa ingin diadu domba hanya karena order politik. Besok dukung ini ganti, besok dukung ini ganti. Pokoknya dia mau dukung siapapun yang benci Jokowi. Dulu dukung Prabowo. Sekarang Prabowonya didukung mati-matian, Prabowo kan sama Jokowi baik. Kok Anda masih mau cari yang lain-lain? Berarti apa? Anda bukan berjuang untuk NKRI. Kalau sekiranya Anda tuh konsisten benar berjuang NKRI untuk dulu waktu mendukung Prabowo, harusnya Anda sekarang cuma diem dong. Kan Prabowo sudah sama Jokowi. Prabowo sendiri juga mengakui Jokowi hebat toh. Loh kenapa kok Anda semang nih? Bukti, Rizik ini cuma hanya dijadikan kuda politik. Untuk mencari apa? Gerombolan orang-orang awam yang mendukung sama dia. Mendingan Bapak cabutlah itu, dukungan Bapak terhadap Rizik. Sampai Bapak juga pejuang Islam. Waduh Pak, jauh sekali Pak kalau Rizik pejuang Islam Pak. Kalau saya tuh di kehabiban tuh, Rizik tuh sudah nggak layak gelar Habib. Karena nggak ada contoh yang baik dari Rizik, dari Habib itu mencontoh Rizik nggak ada. Mendingan Bapak cabut itu. Kenapa? Bapak lembaga negara. Sikap Bapak itu, maaf loh Pak, seperti orang apa? Meludahi Polri dan kehakiman. Berarti penghukuman terhadap Rizik ini tidak benar. Berarti penghukuman Rizik apa? Katanya kata Bapak NKRI, Pancasila. Loh, dia sudah melanggar. Jangan dikaitkan ke agama semua lah. Jangan dikaitkan pembenaran. Silakan Bapak maju sebagai presiden boleh. Andai kan Bapak bukan ketua DPD, Bapak ngomong gini saya nggak tanggapin. Jadi saya sekarang ini menanggapin lembaga DPD-nya yang mewakili rakyat. Sementara pendukung Rizik itu sangat minoritas. Mayoritas nggak suka. Bagi Bapak di daerah Bapak, daerah Jawa Timur, itu kan banyak tokoh NU semua di sana. Ada yang dukung Rizik? Nggak ada. Saya jujur kaget dengan apa? Kok Bapak jadi begini? Apa Bapak lupa sebagai ketua DPD? Janganlah, nggak perlu diembel-embelin Rizik ini sebagai kesatria, man of the year, penguat NKRI, penguat Pancasila. Enggak, justru Rizik itu perusak NKRI dan merusak Pancasila. Dia mau bicara negara atas nama agama. Berapa kali dia mengatakan menghina kaum Nasrani juga. Di Indonesia ini 5 agama. Kita harus sama saling harus menjaganya. Tidak boleh saling menghinakan. Karena kalau menjatuhkan salah satu, ya berarti menjatuhkan Pancasila. Bapak hindarinlah hal-hal gini. Silakan Bapak mungkin mau mencalonkan untuk RI 1 dengan caranya elok lah. Nggak usah soal bawa agama. Nggak ada yang menang didukung Rizik. Kapan menang ada yang menang dukung? Nggak ada satu. Dari dulu Rizik dukung nggak menang. Mau Anda doakan semua enggak. Anda doakan Ahok, malah Anda yang nyungsep, Ahoknya malah terhormat. Karena kebenaran apapun akan terkuak. Sekalipun dibenci orang banyak, dicaci maki, difitnah, akan terkuak. Jokowi itu kalau bukan karena benar nggak mungkin naik ke RI 1. Proses 9 tahun. Nah, kalau Bapak mendukung Rizik, berarti Bapak kontra dengan Jokowi. Sementara Bapak sama-sama lembaga negara yang terhormat, kepresidenan DPD. Kok Bapak mendukung ingin mengkukuhkan orang man of the year, orang yang melawan Jokowi? Ini sangat tidak benar. Saya bukan menggurin Bapak, saya juga kenal Bapak juga. Saya juga ingin Bapak mungkin lebih baik. Tolong hal-hal yang begini, jangan Bapak ikut membubui. Jangan Bapak terpedaya oleh kelompok-kelompok sakit hati ini. Yang mereka tuh menjual Rizik, menjual agama, apapun dia jual loh. Demi kelompoknya, ada yang memberi duit seperti, kan kalau Lius ini saya tahu lah. Saya nggak pernah anggap penting, dan omongan Lius ini nggak ada yang denger. Lucu-lucuan gitulah. Saya sih nggak tegang lihat dia. Mau dia ngomong salah, saya ketawain aja. Lagaknya, ini negara lagi susah. Lagi harus bener. Nggak usah ngomporin orang lah, Pak Lius. Anda jangan juga cari kompor. Anda nggak berbuat apa-apa, jangan mau cari kompor, mau ngadu domba orang. Ini negara sudah baik. Kalau negara ini nggak baik, sudah ditolak mayoritas. Itu lembaga NU Muhammadiyah itu juga punya kekuatan. Sudah akan menyerang. Ini semua mendukung baik. Dunia semua mendukung baik Jokowi. Kok Anda ini sana kemari? Tapi ngoceh aja terus Lius nggak penting. Anda juga nggak didengar oleh rakyat. Toh. Mau Anda sampai ngomong apapun nggak dengar. Cuma saya sayangkan. Kok Pak Lanyala yang lebih terhormat duduk sama Lius ini sedikit martabat jatuh. Itu aja mungkin tidak ada Pak. Rizik bukan man of the setan of the year di sini. Bagi saya itu setannya of the year. Bukan kebaikan enggak. Dia yang merusak NKRI, dia yang merusak Pancasila. Dia yang ingin mengadu domba anak bangsa. Dia yang merusak atas nama agama.
Itu aja mungkin. Terima kasih. NKRI harga mati. Assalamualaikum.